Buat kalian yang malas sholat atau malah nggak pernah sholat, sini kumpul dengerin video ini sampai habis. Aku nggak bakal nyeramahin kalian dari segi agama, karena dulu aku juga nggak pernah sholat. Ini aku mau cerita spiritual journey-ku dari aku yang nggak pernah sholat, jadi ketagihan sholat. Niatku di sini biar kalian nggak perlu menempuh perjalanan sepanjang dan sesulit aku supaya ketagihan sholat. Siapa tahu kalian cuma denger ceritaku ini aja terus terinspirasi. Jadi dari kecil aku tuh males banget sholat. Dulu aku tuh sholat kalau lagi ada maunya doang, kayak UNAS lah. Kalau mau ujian aja aku tuh baru tahajud, tapi udah habis tuh beres nggak sholat. Selama ini karena dulu jarang sholat, aku setiap ada masalah tuh lari ya ke temen-temen atau aku nyari pelarian lain, pokoknya nggak sholat aja. Sampai kalau kalian pernah dengar namanya istidraj, itu kalian dikasih nikmat dunia sampai terbuai, terus habis itu kalian dikasih cobaan yang bener-bener kalian sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah pertengahan 2023 aku tuh dikasih cobaan kayak gitu yang sampai aku bener-bener nggak bisa kemana-mana lagi. Mau cerita ke teman-teman tuh aku malu, mau cerita ke mami nggak mungkin. Dan intinya waktu itu masalah itu aku hadapin sendiri dan aku bener-bener sendirian banget, helpless banget. Betul, itu kan puncak cobaanku di 2023. Sebelumnya aku tuh udah banyak banget pelarian, kayak aku pernah melukat lah, aku pernah aku pernah healing ke sana kemari, udah ke psikolog segala macam. Panjang 2023 tuh aku pernah juga saking stresnya nggak bisa tidur kalau nggak pakai obat tidur. Terus aku pernah sampai tuh haidnya sebulan penuh saking stresnya. Nah udahlah, suatu hari karena aku udah mentok sama masalahku, itu ibarat malaikat aja kayaknya ngeliatin aku udah kayak mau lari lagi kemana anak ini. Akhirnya aku pengen umroh, udah kan. Kebayang nggak lu perasaan gue pas berangkat, bener-bener kayak ya udahlah dengan semua masalah ini ayo berangkat. Terus aku bener-bener benerin semua wuduku, semua sholatku aku pelanin, aku bener-bener dalemin semua bacaannya. Nah setelah aku wudu dan sholat yang bener tuh, aku ngerasa aku jadi agak tenang ya. Nah ternyata fakta menarik yang aku baca-baca, kamu kalau lagi tengah hari terus mukamu kena air dingin itu bisa mengurangi stres. Itulah salah satu manfaatnya wudu. Nah pas aku sholat yang bener juga, sebenarnya kamu pas baca Al-Fatihah kan antar ayatnya tuh harus ada jedanya kan. Nah jadi aku nafasnya tuh tenang kayak. Nah itu ternyata mengurangi stres juga. Terus semua bacaan sholatnya aku dalemin. Nah, jadi aku baca artinya juga dalam hati. Terus habis sholatnya aku doa-doa juga. Nah tuh tiap sholat aku rasanya kayak tenang banget, kayak rasanya habis ngobrol sama psikolog gitu. Apalagi curhatnya langsung ke Allah gitu, yang bisa memberikan solusi terbaik kepada masalahku. Waktu itu aku mulai sholat subuh tuh yang bener. Sholat subuh, setelah sholat subuh tuh hatinya rasanya tenang gitu. Mendekati duhur tuh aku gelisah lagi karena masalahku. Terus mendekati duhur aku sholat lagi, tenang lagi. Mendekati asar gelisah lagi, sholat lagi, tenang lagi. Habis itu mendekati maghrib gitu aja terus sampai akhirnya sholat 5 waktu. Coba aku aja nggak nyangka aku tuh bisa sholat 5 waktu. Jadi kesimpulannya untuk kalian yang sama kayak aku dulu nggak ngaruh kalau diomongin sholat itu kewajiban lalala tuh pasti masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Aku tuh ternyata baru ketagihan sholat pas aku tahu bahwa sebenarnya aku yang butuh, bukan karena ya aku sendiri yang butuh. Gue stres kayak gini nyari pelarian kesana kesini. Ternyata sebenarnya tuh kita sehari udah dapat 5 kali jatah curhat gitu, tapi selama ini nggak pernah aku ambil jatahnya. Ngeyel aja nyelesain masalah-masalah hidup sendiri, akhirnya kalang kabut sendiri. Ya itu sih sebenarnya masalahku nggak langsung selesai, cuman at least kayak diarahkan gitu. Jalannya ini loh iya. Terus aku menjalaninya juga lebih tenang karena kan udah minta backingan tolong sama yang maha kuasa gitu. Terus dulu juga aku sering merasa sendirian, habis itu setelah sholat, oh iya aku tuh nggak sendirian ternyata. Ini penting juga kalau kalian mau mulai sholat terus kalian masih bingung, aduh dosaku masih banyak banget, nanti sholat diterima nggak ya? Udah sholat dulu aja, nggak usah nungguin nggak punya dosa dulu baru nggak sholat. Soalnya kalau manusia nungguin nggak punya dosa dulu baru sholat atau doa ya neraka penuh. Begitu guys, semoga membantu. Aku nggak ngejudge kalian kok, karena dulu aku juga pernah di tempat kalian. Semoga kalian menemukan jalannya dan semoga nggak perlu berkelok-kelok seperti aku karena sudah mendengarkan ceritaku ya.